Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang kaidah pencacahan. Yang pertama tentang aturan perkalian. Bagaimana maksud dari aturan perkalian? Kita lihat permasalahan yang pertama. Pada lomba lari 100 meter, 4 anak lolos ke putaran akhir, yaitu Adi, kita inisialkan dengan A, Banu sebagai B, Chandra sebagai C, dan yang terakhir adalah Dodi sebagai D. Pada perlombaan tersebut akan diperebutkan juara 1 dan juara 2. Ada berapakah susunan pemenang yang mungkin muncul pada akhir pertandingan? Ya, jadi dari keempat peserta ini akan dipilih 2 pemenang, yaitu juara 1 dan juara 2. Kita lihat penyelesaiannya. Langkah pertama, kita harus ingat bahwa ada 4 peserta lomba yang berpeluang menjadi juara 1, ya. Langkah kedua, kita harus ingat juga, karena satu peserta sudah menjadi juara 1 yang finish pertama, maka masih ada 3 peserta yang bisa menjadi juara 2. Jadi peluang untuk menjadi juara 1 itu ada 4 dari keempat peserta, dan peluang untuk menjadi juara 2 ada 3 peserta karena satu pesertanya sudah menjadi juara 1. Jadi keseluruhan susunan caranya itu adalah 4 dikali 3 sama dengan 12 susunan pemenang yang mungkin terjadi. Ya, kesimpulannya itu pemenang pertama dan kedua yang mungkin muncul adalah yang dapat disusun, yaitu AB, AC, AD, BA, BC, BD, CA, CB, CD, DA, DB, dan DC. Nah, itu adalah proses banyaknya menentukan susunan pemenang sebanyak 12 cara. Kita lihat permasalahan yang kedua. Bayu memiliki 4 kemeja, 3 celana panjang, dan 2 sepatu. Ada berapa cara ia dapat berpakaian lengkap? Jadi dari yang diketahuinya bahwa ada 4 kemeja, 3 celana panjang, dan 2 sepatu. Bagaimana cara penyelesaiannya? Ya, kita ingat dulu, kemeja punya 4, artinya yang dapat dipilih itu 4. Celana panjang ada 3 dan sepatu ada 2. Maka simpulannya itu ada 4 dikali 3 dikali 2 sama dengan 24 cara Bayu dapat berpakaian lengkap. Jadi dari 4 kemeja, 3 celana panjang, dan 2 sepatu, ada 24 cara Bayu dapat memilih pasangan dari kemeja, celana panjang, dan sepatunya tersebut. Nah, kita lihat permasalahan yang ketiga. Dari angka 1, 3, 5, 7, 8, dan 9 akan dibentuk bilangan yang terdiri atas 3 angka berlainan. Tentukan. Yang pertama adalah banyaknya bilangan tersebut. Ya, artinya banyaknya susunan bilangan tersebut yang dipilih atas 3 angka berlainan. Yang kedua, banyaknya bilangan yang lebih kecil dari 600. Ya, jadi ada 2 pertanyaan dari satu soal ini, permasalahan ketiga. Banyaknya bilangan tersebut dan banyaknya bilangan yang lebih kecil dari 600. Ya, kita lihat penyelesaiannya. Pada setiap penyelesaian dibutuhkan 3 kotak untuk mengisi angka yang sembarang. Nah,
kita ilustrasikan, kita buat 3 kotak ya, 3 kotak yang masih kosong. Selanjutnya kita lihat kotak yang paling kiri dapat diisi 6 cara karena angkanya itu ada 6 tadi. 1, 3, 5, 7, 8 dan 9 ya. Jadi ada 6 cara. Kotak tengah dapat diisi 5 cara. Kenapa 5 cara? Karena satu angka itu sudah digunakan untuk mengisi kotak yang pertama. Jadi kotak yang tengah itu atau kotak yang kedua bisa diisi dengan 5 cara. Dan kotak sebelah kanan atau kotak yang terakhir banyak susunannya bisa digunakan dengan 4 cara. Karena kenapa? Kotak pertama dan kotak kedua itu sudah diisi angka, jadi sisa angkanya itu bisa 4 susunannya dari 6. Maka kotak pertama itu ada 6 angka yang dapat dipilih, kotak kedua ada 5 angka yang dapat dipilih, kotak ketiga ada 4 angka yang dapat dipilih. Jadi ada 6 dikali 5 dikali 4 sama dengan 120 susunan 3 bilangan secara berlainan. Ya, kita lanjut ke soal nomor B. Kita ingat tadi soalnya itu untuk menentukan bilangan yang lebih kecil dari 600 dari angka 1, 3, 5, 7, 8, dan 9. Kita lihat, maka kotak pertama dapat diisi dengan 3 cara. Kenapa 3 cara? Yaitu angka 1, 3, 5. Karena 3 angka tersebut lebih kecil dari 6. Karena apa? Angka pertama itu kan menunjukkan ratusan. Ya, jadi kalau misalnya angkanya 7, 8, dan 9 itu lebih besar dari 600. Jadi kita lihat angkanya yang di bawah 6, yaitu ada angka 1, 3, dan 5 ya. Selanjutnya kita akan mengisi kotak kedua. Kotak kedua dapat diisi dengan 5 cara. Kenapa 5 cara? Karena satu angka sudah digunakan untuk mengisi kotak pertama ya. Boleh angka 1, boleh angka 3, dan boleh angka 5. Kotak kedua berarti bisa digunakan dengan 5 cara di antara angka yang belum digunakan gitu. Sementara kotak ketiga dapat diisi dengan 4 cara karena 2 angka sudah digunakan untuk mengisi kotak pertama dan kotak kedua. Nah ini ya, kotak pertama dapat diisi sebanyak 3 cara. Kotak kedua dapat diisi sebanyak 5 cara, dan kotak ketiga dapat diisi sebanyak 4 cara. Jadi banyaknya susunan bilangan yang lebih kecil dari 600. Dari angka 1, 3, 5, 7, 8, dan 9 ada berapa cara? 3 dikali 5 dikali 4 sama dengan 60 susunan bilangan yang lebih kecil dari 600. Ya, terima kasih pada video kali ini. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.